Terima kasih Pak Albert. Albert, terima kasih. Cukup berkeringat. Oke, supaya kita menambah semangat kita di dalam menjalani kehidupan ini. Selanjutnya kita akan mengikuti permainan yang dipimpin Pak Riki dan Pak Oscar. Silakan Pak Riki dan Pak Oscar. Pak Riki. Pak Riki bisa untuk memimpin permainan. Pak Oscar. Oh, Pak Oni, suara saya. Pak Riki. Apa ini? Pak Riki, Pak Oscar. Ya, Ibu. Pak Riki. Kali Lewat dulu kali Bu, sharing dulu kali. sharing boleh. Oke. Kalau Mas ada halangan, kita lanjutkan aja dengan share. Di sini ada Desi mau membacakan puisi, juga ada Ya. mohon maaf sebelumnya keyboardnya yang sharing ya kan waktu 5 menit. Suaranya kok tersendat-sendat ya? Sekarang giliran saya Oma Desi, betul? Betul. Nggak ada suaranya Bu.
Di mute nggak? Ada Di mute nggak itunya? Betul. Kedengaran Nya suaranya. dibuka, Bu. Ya, Oh, sekarang dibuka. ada lagi. Nya mute Oke. lagi, mute lagi. Sekarang saya bacakan puisinya ya. Ya, Ya. Ya, saya bacakan puisinya. Ya. Apa di mute lagi? Bapak Ibu sekalian, kalau saya baca puisi bukan berarti saya jago, tidak. Tetapi puisi itu adalah yang keluar dari hati. Namanya isi hati. Puisi bukan untuk bermegah-megah, tetapi menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Judulnya puisi aku sore ini, Aku Anakmu. Ah, kulit ini keriput sudah. Ah, keris mata ini turun sudah. Juga suara ini tidak semerdu dulu lagi. Kaki ini teras goyang. Dan tubuh ini, aduh. Tuhan, tapi aku tahu semua ini adalah punyamu. Punyamu, karena kasih-Mu begitu besar. Buku ini Tuhan, tubuhku ini, aku sudah di usia lanjut. Lihat semua ini. Semua orang berkata, tuh si tua tuh si peot itu. Tetapi ini kata Tuhan, ini anakku yang sudah lanjut usia. Tidak apa kau tetap anakku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sampai tua dan putih rambutku, aku tetap anakmu. Aku tetap anakmu. Semua sudah kujalani. Tinggi sudah kudaki. Lembah curam sudah kuturuni. Hutan gelap sudah kutempuh. Petir menggelegar, aku tidak takut. Karena aku ada dalam dekapan hangat Tuhanku. Rintangan-rintangan tidak apa. Gertakan-gertakan juga tidak apa. Hujan makian, tidak apa. Tetapi semua bisa kulewati karena aku tetap adalah anakmu. Tuhan Yesus, Kaulah kekuatanku. Bapa, Yesusku, Kau adalah kekuatanku. Sekarang ini ya Tuhan, di usia tua ini, jadikanlah aku tetap jadi hamba-Mu, jadi pelayan-Mu. Buat aku setia melakukan firman-Mu. Buat aku setia mengabarkan Injil-Mu. Buat aku tetap jadi saksi-Mu. Pakailah aku Bapa. Aku yang tua ini. Urapilah dengan roh sorgawi. Biar aku jadi saksi kasih-Mu sekarang selamanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk usia tuaku. Terima kasih untuk perjalanan panjangku. Terima kasih untuk suka duka yang Kau beri padaku. Terima kasih Bapa untuk usia lanjutku. Maha besar Tuhanku. Maha besar Yesusku. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. terima kasih Oma Desi.
Saya jadi ikut terharu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kami menjalani masa tua. Terima kasih sekali lagi kepada Oma Des yang Iya. boleh menguatkan. Tuhan Anakmu. Semua yang tua tetap anak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Oma Desi, kiranya Tuhan senantiasa menyertai Oma Desi di dalam hidup bersama Tuhan. Selalu dikuatkan iman percayanya. Terima kasih Oma Desi. Selanjutnya akan kita mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh Ibu Tineke. Kami persilahkan Ibu Tineke. Buka dulu Bu itunya Bu. Ibu Tineke. Butin, dibuka dulu itunya audionya. Mikrofonnya. Mikrofonnya dibuka dulu. Gambar ini loh Bu Tin. Aduh, kelihatan. Gambar yang gitu dibuka yang ada strip merahnya. Itu tuh. Betul gini. Paling ujung kiri. Bawah. Sudah, oke. Ya, udah oke. Sudah ada suaranya. Ya, udah. Sudah ada suara, Bu. Udah kedengeran. Oke, Bu. Ya, terima kasih Bu Rigi. Ya, Bu. Beberapa hari yang lalu kami boleh merasakan akan berkat untuk kami keluarga, yaitu gangguan kesehatan, khususnya untuk menantu kami Tika. Tapi itu semua karena anugerah kasih kuasa Tuhan, jamahan tangan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sudah sembuhkan dengan bilur-bilurnya. Itu karena kami merasakan juga kami kurang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, iman kami masih kurang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi terima kasih banyak kepada Oma Opa, Bapak Ibu, atas dukungan doanya dan atas berkatnya yang diberikan kepada kami sekeluarga. Puji Tuhan, sampai pada hari ini saya sudah beberapa hari di rumah ini dan saya masih tetap pakai masker. Terima kasih Bapak Ibu, makasih Oma Opa. Sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Terima kasih Bu Tineke. Semoga kedepannya terus sehat-sehat, terus menjaga protokol kesehatan. Ya, makasih. Tuhan memberkati. Mungkin masih ada yang dari luar Batam untuk menyampaikan sharingnya. Boleh Bu Abi, kesaksian nih yang baru ulang tahun. Selamat ulang tahun Bu Abi. Sharing Bu Abi. Bu Abi. Bu Abigail. Bu Abi.
Bu Abigail kelihatannya nggak ada. Ada, Pak. Oh, ada suaranya ya. Oke. Yuk. Ini yang baru ulang tahun nih. Selamat. Ini sebelumnya Abi minta maaf ya, gambar nggak ditampilkan karena jaringan apa-apa. internetnya di sini jaringannya kurang bagus ini. Ya, nggak apa-apa. Ya. Puji Tuhan, Abi bisa gabung kembali dengan sahabat-sahabat Usinda dari Batam. Ya. Sharing Abi singkat aja, boleh? Boleh. Abi, ya. Abi tempo hari terdeteksi CA ovarium dan sudah 4 kali operasi, 7 kali kemo, Oh, dan sempat bolak-balik rumah sakit. Mungkin rumah sakit sampai bosen kali ya. Tapi Abi percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan Yesus luar biasa buat Abi. Abi dikelilingi oleh sahabat-sahabat, baik dari Batam, baik dari Serpong sendiri, baik dari keluarga, semua mensupport Abi melalui doa. Tapi yang terpenting di sini adalah kita sendiri ya, kita yang harus semangat. Karena apa? Kalau kita tanpa semangat, doa dari sahabat, doa dari keluarga, doa dari siapapun juga sia-sia. Memang kita mengimani bahwa Tuhan Yesus itu baik, sangat baik. betul. Tapi harus ada usaha dari kita sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, sampai detik ini, sampai saat ini, Abi masih berproses. Tangan kaki Abi masih kebas-kebas. Dan Abi juga belum diperbolehkan untuk mengikuti vaksin. Tapi segalanya Abi serahkan dalam tangan kasih. Karena Abi percaya Tuhan sudah menyediakan buat Abi yang terbaik menurut kehendak Tuhan Yesus. Sekali lagi, semangat. Semangat nomor 1. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk sekali lagi, terima kasih doanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Keren. Silakan Ibu Rigi. Sip, makasih banyak. Keren, Sama-sama. hebat. Amin. Yang hebat Tuhan Silakan. Yesus, Bu Rigi. Iya, pasti. Terima kasih Bu Abi. Iya, Pak Alban, Oke. air mata. Udah sering keluar air mata. Berkali-kali. Tapi selalu diingatkan. Kamu harus sabar. Kamu harus sabar. Jadi, itu yang Abi pegang. Yang penting adalah kita harus taat setia mengikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang beracara. Oke? Semangat semuanya ya. Iya. Hebat, keren. Bu Abi. Silakan, Budak. Terima kasih Bu Abigail yang selalu terus Sama-sama Ibu Tri. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan buat Abi. Terima kasih lagi ya. terima kasih Tuhan memberkati. Amin. Kita akan menghafal ayat. Di sini mungkin ada 3 orang. Halo? Ya. Orang. Ini akan dimulai oleh Pak. Ya. 31 ayat 31 ayat 1. Sebab Tuhan
Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dari mana tadi, Pak? Ulangan 31 ayat 8. Makasih. Saya tunjuk Yang dari GKI lain ya. ya dari GKI lain, dari ada Pak Mirakota tadi ya. Ya Pak Rigi yang dari Kebayoran Baru itu Pak. Bukan dari Serpong. Oh, dari Serpong ya. Muridku yang Siapa Bu Rigi tadi yang masih muda dari Serpong? Ibu-ibu, Ibu David. Bapak. Santo, David, oh David, Oh, Oh Pak ya, David. Pak David. David ada ayat hafalan, Ada. boleh di Mazmur, Ya, oke. Berapa, Bu? ya, Ya, Mazmur, Mazmur berapa, Bu? nggak tahu terserah David, Oke. yang bisa Oke. dihafalkan sama David. Oke. Bentar, oke. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan ada gembala aku, takkan kekuatan aku. Ya. Ya, oke, makasih. Mazmur 23 ayat 1 ya. David tunjuk siapa yang akan David itu. Tunjuk yang lain. Saya siapa ya? Siapa ya? Minta Pak Abed aja. Pak Albert. Abed. Oh ya, baiklah. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Jika kita mati dengan dia, kita akan bangkit dengan dia. Jika kita bertekun, maka kita akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, maka dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Makasih. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Terima Makasih. kasih Ya. Pak Pak Albert. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Darmawan. Namun sebelumnya firman kita mendengarkan terlebih dahulu dari NKB 123 ayat yang pertama dan yang kedua yang akan dinyanyikan oleh Ibu Tineke. Persilakan Bu Tineke. Bu Tineke. Bu Tin. Boleh dibuka mute-nya, Oma Tineke. Bu Tineke. Belum dibuka mute-nya, Ibu Dar. Oh, belum dibuka. Ya, mari silakan, Oma Tineke. Saya enggak buka videonya dulu. Bentar ya. Mana? Udah ada. Ada. Ya. Silakan, Ibu Tineke. Ya, Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan sebelum mendengar renungan dari NKB 123 dalam badai hidupku. Ini nyanyi saja ya, nggak pakai musik. Nggak ada. Oh ya, ya mari kita memuji Tuhan. Dalam badai hidupku, Yesusku pegang teguh. Walau imanku lemah,
ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Roh Kudus bersinar terang, maka hatiku senang. Aman ku dipimpinnya, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Sudah ya, Bapak Ibu? Terima kasih Bu Tineke yang telah Banyak gemetaran. lagi sebelum firman. Kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Yohanes Darmawan untuk membawakan firman Tuhan. Mari Pak. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Jelas ya. Pak, jelas. Kita berdoa sekali lagi, mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami boleh bersekutu dan juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat memahami dengan baik firman Tuhan ini dan kami dapat pula menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca dari 2 Samuel 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 2 Samuel 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Apakah saya bisa minta tolong dari salah satu Bapak Ibu yang hadir untuk membacakannya? Mari silakan. 2 Samuel 19 ya Pak? Ya. Ayat 1 sampai 8 ya? Ya. Baik. Kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi, sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Diam-diam pada hari itu seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring mengatakan raja, anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya. Engkau memalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan nyawa istri-istrimu dan nyawa budimu dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu, karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengertinya Absalom mati pada hari ini, maka itu kau pandang baik. Sebab itu bangunlah, pergilah keluar aku bersumpah demi Tuhan, apabila
duka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang, maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang, kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Terima kasih Sama-sama, Pak. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah kita boleh bersedih? Boleh. Tentu saja boleh ya. Tentu saja boleh. Boleh, Pak. Sebab sedih itu merupakan ungkapan perasaan atau emosi yang wajar ketika melihat, mengalami, dan menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu seperti kematian, perpisahan, kehilangan, kerugian, dan sebagainya. Justru tidak wajar kalau orang mengalami peristiwa tersebut tetapi tidak merasa sedih. Saya teringat peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika seorang istri meninggal dunia, tetapi suaminya justru mengatakan kepada banyak orang demikian, jangan berduka, tapi sukacita, sebab istri saya sekarang sudah di surga. Suami ini tidak menangis. Recording in progress. Dia malah senyum dan tertawa sambil menyambut tamu-tamu yang berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya. Bagi banyak orang yang melihat sikap atau ekspresi suami itu menjadi heran. Aneh ya, istrinya meninggal tapi suaminya tidak menangis, tidak terlihat sedih sama sekali. Mungkin saja, menurut saya, suami itu sengaja tidak mau memperlihatkan kesedihannya atau berusaha menutupi kesedihannya di depan banyak orang dengan menampilkan wajah yang tersenyum dan tertawa. Dia ingin menunjukkan bahwa dia tetap tegar dan tabah menghadapi kesedihan itu. Memang Bapak Ibu dan saudara sekalian, umumnya orang mengekspresikan kesedihannya itu dengan menangis ya. Umumnya seperti itu ya. Tapi ada juga dengan mengurung diri, berdiam diri, tidak mau ngomong sepatah kata pun, tidak mempunyai semangat dan sebagainya. Tetapi suami yang baru saja saya ceritakan tadi mengekspresikan kesedihannya dengan tertawa. Ini tidak umum, ya. Makanya dipandang aneh oleh banyak orang. Justru yang paling sering kita jumpai adalah menangis dengan keras. Bahkan tidak jarang menangis sambil teriak-teriak dan sampai habis air matanya ketika mengalami kesedihan anaknya meninggal atau anggota keluarga yang lain meninggal. Nah, tema kita ini pada hari ini mengatakan kesedihan harus berakhir. Apakah tema ini bermaksud supaya kita jangan bersedih ketika mengalami kesedihan? Ataukah kita harus tetap tertawa? Suami yang tadi saya ceritakan, asalnya tidak, ya, tentu tidak demikian. Tema ini bermaksud mengajak kita untuk menghentikan kesedihan, lalu digantikan dengan kegembiraan. Saya rasa juga bukan demikian. Kesedihan harus berakhir, bukan berarti menghilangkan kesedihan. Lalu kita tidak bisa bersedih lagi. Bukan itu maksudnya. Kalau begitu apa maksudnya? Kita
Kita perhatikan kisah yang tercatat dalam bacaan Alkitab yang tadi sudah kita baca. Bacaan Alkitab ini mengisahkan Raja Daud yang sangat sedih ketika mengetahui bahwa Absalom anaknya itu mati terbunuh dalam peperangan. Saking sedihnya, Daud menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring meratap, memanggil nama anaknya berulang kali. Anakku Absalom, Absalom anakku, anakku. Sebagaimana dikatakan pada ayat keempat, tapi juga di pasal 18 ayat 33. Tapi di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang kelima, Yoab dengan berani menegur Daud dan meminta Daud untuk berhenti bersedih. Kenapa? Daud kan sebagai seorang ayah tentunya wajar merasa sangat sedih ketika mendengar kabar anaknya Absalom mati. Di lain pihak juga kesedihan Daud itu menggambarkan betapa besarnya kasihnya sebagai seorang ayah terhadap Absalom anaknya. Sekalipun anaknya itu telah memberontak terhadapnya. Tetapi bagaimanapun juga teguran dari Yoab itu meminta Daud agar berhenti bersedih. Kesedihan Daud pada waktu itu harus berhenti. Kenapa? Setidaknya ada dua sebab. Yang pertama, kesedihan Daud saat itu sudah menjadi kesedihan yang tidak wajar. Kesedihan yang berlebih-lebihan dan berkepanjangan. Kesedihan Daud pada waktu itu bukan lagi sebagai ungkapan kasih yang sejati, melainkan luapan emosi semata. Nah, kesedihan semacam ini membuat Daud tidak sadar bahwa ia telah diselamatkan nyawanya oleh para tentaranya yang setia kepadanya dari pemberontakan Absalom anaknya. Untung saja Absalom berhasil dikalahkan dan dibunuh dalam peperangan oleh panglima perangnya. Kesedihan Daud semacam ini memang harus dihentikan. Sebab kalau diteruskan, kesedihan semacam itu akan merusak kesehatannya. Bukan saja kesehatan fisik, tapi juga psikis kejiwaannya. Bukankah tidak jarang kita jumpai orang-orang yang mengalami kesedihan yang tidak wajar dan berkepanjangan menjadi depresi dan kehilangan semangat, menjadi apatis, bahkan ada yang mengalami gangguan kejiwaan karena saking sedihnya, dan ada pula yang sakit, bahkan sampai meninggal karena mengalami kesedihan yang berkepanjangan dan yang tidak wajar seperti itu. Itu sebabnya Daud sebagai seorang raja tidak boleh mengalami kesedihan semacam itu. Kesedihannya harus diakhiri. Sebab sebagai seorang raja, ia harus kuat, harus sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Sehat fisik dan psikis. Karena Daud harus menjalankan tugas-tugasnya sebagai raja yang memerintah dan memimpin rakyatnya. Bagaimana mungkin Daud sebagai raja menjalankan tugas-tugasnya kalau ia dalam keadaan kesedihan yang berkepanjangan. Yang kedua, kesedihan Daud yang sangat mendalam dan berkepanjangan itu telah melukai perasaan semua anak buah dan para tentara Daud yang setia kepadanya, yang telah berjuang memenangkan peperangan itu. Betapa mereka menjadi terluka hatinya, kecewa,
dan malu karena Daud tidak menghargai perjuangan mereka. Malah Daud menjadi sangat sedih atas kematian Absalom, pemberontak itu. Para tentara ini menjadi kehilangan semangat dan tidak bersukacita, sekalipun berhasil memenangkan peperangan. Kemenangan yang diperolehnya, yang semestinya dirayakan dengan sukacita, berubah menjadi perkabungan. Dalam hati mereka mungkin berkata, kalau tahu begini jadinya, buat apa aku harus ikut perang dan mempertaruhkan nyawa melawan pemberontak. Di ayat yang ketiga, mencatat mereka masuk kota dengan diam-diam pada hari itu. Seperti tentara yang malu kembali diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Yoab di ayat yang kelima mengatakan kepada Daud, engkau mempermalukan semua hambamu, termasuk para tentara dan panglima perangnya. Kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-6, engkau mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan engkau membenci orang-orang yang cinta padamu. Bahkan Yoab dengan keras berkata kepada Daud, yaitu di ayat yang ke-6, karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Itulah akibat kalau kesedihan yang tidak wajar dan berkepanjangan itu diteruskan. Yoab menegur keras Daud yang sedang mengalami kesedihan yang berkepanjangan itu. Yoab menegur Daud agar Daud segera mengakhiri kesedihannya yang sudah tidak wajar lagi. Setelah Daud mau mendengarkan teguran dari Yoab, lalu ia segera bangkit dari kesedihannya, kemudian tampil di depan rakyatnya kembali. Ayat 8 mengatakan, lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang, kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, memang wajar kalau kita sedih dan menangis ketika kita ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi. Betapa tidak hati ini terasa hancur ketika tahu orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita telah meninggal dunia. Tapi janganlah kesedihan kita itu menjadi tidak wajar dan berkepanjangan. Sebab kesedihan semacam itu berbahaya bagi kesehatan kita. Baik kesehatan fisik maupun psikis akan terganggu. Padahal di masa pandemi ini, yang kita butuhkan adalah iman dan imun untuk mengalahkan virus yang jahat itu. Kalau kita mengalami kesedihan yang berkepanjangan, imun kita akan menjadi rusak, iman kita menjadi lemah. Bagaimana kita bisa dapat melawan virus yang jahat ini? Itu sebabnya kesedihan yang tidak wajar dan berkepanjangan harus berakhir. Bukan saja kesedihan semacam itu berbahaya bagi kesehatan kita, tapi juga membuat kita menjadi tidak peduli terhadap sesama dan kepada mereka yang mengasihi kita. Seperti Daud yang begitu sangat bersedih sampai
Daud tidak menghargai perjuangan para tentaranya. Hari sukacita yang semestinya dirayakan karena kemenangan menjadi hari perkabungan karena Daud tenggelam di dalam kesedihan yang tidak wajar itu. Namun dari pihak kita juga perlu belajar dari Daud. Daud yang begitu rendah hati mau menerima teguran dari Yoab, anak buahnya. Dan dia sadar akan kesalahannya, lalu segera bangkit mengakhiri kesedihannya. Dan lalu kembali melanjutkan pekerjaannya dan tugasnya sebagai seorang raja. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita belajar seperti Daud. Kita bangkit dari kesedihan kita. Kita lanjutkan perjalanan hidup kita, mengerjakan tugas-tugas dan pelayanan kita dengan penuh semangat dan sukacita. Sebab kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mau berjalan bersama dengan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Pendeta yang telah menyampaikan firman-Nya kepada kami yang sudah selanjutnya untuk semakin dikuatkan iman percaya kami bahwa Tuhan senantiasa memimpin kami. Mungkin kalau ada untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Darmawan. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami senantiasa diberi kekuatan iman percaya kami bahwa dalam keadaan apapun Tuhan senantiasa menjaga, melindungi bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami naikkan doa kami kepadamu Tuhan, bagi Bapak Pendeta Yohanes Darmawan bersama keluarga besarnya, bersama anak-anak, menantu, serta cucu-cucu ya Tuhan, dalam segala pelayanannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkatinya ya Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal akan Engkau,
di dalam pelayanannya yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta ini. Dan kiranya Tuhan juga senantiasa memberkatinya setiap langkah kehidupannya di dalam kegiatannya apapun yang dilakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa berdiri di depan, Tuhan senantiasa menuntun serta membimbing. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kesehatan di dalam segala langkah kehidupannya, langkah pelayanannya dimanapun